Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen ngasih tahu tentang pengalaman saya kan menggunakan Xiaomi 15T selama 3 bulan kan. Nah, HP ini saya beli tuh sekitar tahun 2025 bulan Oktober ya. Kayaknya baru 1 mingguan setelah dia rilis saya beli kan. Alasan kenapa saya beli HP ini itu sebenarnya untuk menggantikan kamera saya yang biasa saya pakai untuk bikin vlog ya kan, yaitu ini kan, yang agak lihat sekarang ini. Tuh saya ngerekam menggunakan Sony ZV-1 ya kan. Nah, kenapa saya ganti? Karena kameranya tuh kena banjir kan di 10 September kemarin di daerah saya Bali tuh saya kena banjir. Kamera saya Sony ini dan juga GoPro saya tuh kena banjir kan. Awalnya saya tuh ngira kedua kamera saya itu mati ya kena air. Cuma setelah mungkin 1 bulanan itu saya iseng-iseng kamera Sony-nya ini saya bawa ke tukang servis. Akhirnya ternyata dia hidup kan. Makanya HP ini tuh lebih, kalau untuk sekarang ya kan, lebih untuk saya ngerekam foto atau video tuh pada saat saya jalan-jalan sama keluarga saya atau momen-momen yang saya tuh males bawa kamera yang agak gede gitu kan. Jadi saya memilih abadikan momen tuh menggunakan kamera ini sih, menggunakan HP ini sih kan. Foto video itu aja sih sebenarnya kan. Juga sesekali kalau saya buat konten short, saya juga pakai HP ini kan. Makanya setelah saya 3 bulan pakai itu kan ada beberapa hal yang saya temui dari HP ini ya kan, baik yang menurut saya itu kelebihan dan juga kekurangan kan. Makanya saya pengen bahas di video kali ini. Tapi sebelum mulai video ini saya pengen disclaimer dulu ya kan, kalau di video ini mungkin saya nggak akan terlalu membahas spek karena kayaknya tuh udah banyak yang bahas ya kan di YouTube tech reviewer lain tuh udah banyak. Kalau saya tuh lebih ke pemakaian sehari-hari saya sebagai ya orang biasa yang ngerti teknologi cuma sedikit aja. Jadi pemakaian HP ini tuh sebenarnya ya full untuk foto video dokumentasi keluarga saya ya. Ya kadang-kadang saya bikin konten short juga menggunakan HP ini. Dan mungkin sesekali juga saya kadang-kadang kayak browsing internet, juga saya nonton YouTube, saya juga buka sosial media kayak TikTok lewat HP ini sih kan. Tapi HP ini nggak saya masukin kartu SIM, jadi nggak pernah saya pakai nelpon dan sebagainya kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas 5 kelebihan dan kekurangan dari Xiaomi 15T ini. Oke, ini dia HP saya Xiaomi 15T ya kan. Ini udah saya kasih case dan juga stiker Rasta sesuai yang saya pingin. Dan juga di depannya ini udah saya kasih anti gores hidrogel ya kan. Jadi bisa kelihatan ngedove gini. Saya suka tampilannya, tapi jujur kalau pakai hidrogel gini sih kekurangannya kalau jatuh ini rawan pecah ya kan. Karena hidrogel itu nggak kayak tempered glass, dia tuh nggak melindungi dari benturan, cuma melindungi dari goresan kan. Jadi kalau misalnya gan punya HP dan pengen lebih aman, kayaknya lebih bagus pakai anti gores aja ya kan, kayak gini kan. Nah, kekurangan yang pertama, misalkan kita buka galeri kayak gini ya kan, kita tuh select foto kan, nah kayak gini kan, itu kalau mau select banyak foto itu kadang kita harus ngepas di bawah itu loh kan, kayak gini loh kan, tuh. Nah, sering nggak kepencet kan ujung-ujungnya kan. Jadi kayak memperlambat kalau kita mau select foto banyak gitu loh kan. Entah kita mau ngapus, mau ngirim atau gimana. Tuh harus pas di bawah. Ya oke lah kalau di bagian sini-sini sih aman ya kan. Tuh, 3 foto ini. Kalau di bagian ujung itu kan, karena layarnya ini kan memang bezelnya tipis ya. Itu agak susah kan. Apalagi untuk jempol saya yang tebel kayak gini ya kan. Untuk select foto itu ribet kan. Nah ini salah satu kekurangan HyperOS itu ya kan, dia tuh nggak membuat select fotonya tuh lebih simple, kita cuma perlu tekan. Nah ini pun nekennya lama kan, kita harus nunggu berapa detik sampai ke select gitu. Mencet di bagian bawah itu kadang-kadang nggak responsif kayak gini kan. Nah itu kekurangan yang pertama ya kan, ini menjengkelkan kan, karena seringkali saya kan foto-foto, biasa foto banyak foto kan di satu momen. Nah kalau gini caranya itu kadang kelamaan kan, saya mau ngirim foto atau mau ngapus foto itu kelamaan kan ya. Semoga nanti kalau ada update ini bisa
update ya cara untuk select fotonya biar lebih simple dan responsif kan. Masa kalah dengan HP yang lebih murah kayak HP saya ini kan. Ini kan lebih gede tombolnya kan, jadi selectnya tuh lebih enak kan. Tuh kan. Saya juga nggak ngerti cara gedein size-nya. Dia maksimalnya cuma 4 aja kan masalahnya, nggak bisa 3 file gitu loh. Nah, itu agak ribet sih menurut saya kan. Nah, yang kedua, ini saya ngerasa ya kan, untuk ukuran HP yang baru 3 bulan saya pakai, dan HP ini tuh jarang banget ya saya pakai intensif. Dia tuh baterainya boros banget kan. Maksudnya ya memang nggak boros-boros amat lah. Cuma saya bandingkan dulu HP Poco M6 Pro saya kan. Nah, tapi di video ini saya sering bahas HP ini, maksudnya sering saya bandingkan dengan HP ini ya walaupun nggak apple to apple, cuma karena ini HP daily driver saya yang saya pakai, jadi mungkin next pembahasannya saya akan sering bandingkan dengan HP ini ya kan. Tuh. Nah, saya ngerasa itu baterainya tuh nggak terlalu awet gitu loh kan, apalagi misalnya wifi-nya kita hidupin atau kita nonton YouTube sebentar aja, dia tuh lebih boros kan. Padahal kan kalau nggak salah baterainya ini udah lumayan besar ya kan. Itu di 5500 mAh, cuma nggak kerasa besar banget kan. Apa mungkin karena layarnya tuh 1,5K itu ya, makanya baterainya tuh jadi lebih boros kan. Ya semoga bisa dibuat lebih irit kalau nanti update ya kan, tapi entah itu ngaruh apa enggak kan. Nah, yang ketiga, saya ingin membahas tentang hasil kameranya kan. Ya memang ini hasil foto videonya bagus, ya nggak bisa didebat lah kan. Memang hasil Xiaomi 15T itu salah satu HP mid-range terbaik. Cuma, nah kita lihat di belakang dulu kan. Nah, ini kan udah kelihatan ada 3 kamera ya, dan ini berguna semua. Pokoknya ini ada yang lensa kamera utama, ada ultra wide, ada juga zoom 2 kali kan, yang ini flash ya. Tapi kalau misalnya kita foto ya kan, untuk lensa utamanya itu yang 1 kali nih, dia tuh bagus banget kan, salah satu ya hasil kamera terbaik lah kan. Sama halnya dengan lensa zoom 2 kalinya ya setara lah kan. Maksudnya ya memang mungkin nggak 100% sama kualitasnya sama lensa kamera utamanya ya. Mungkin cuma ya 80-90%, cuma lumayan tajam kan. Tapi yang saya sesalkan itu lensa ultrawide-nya yang 0,6 ini kan, itu jomplang banget kan sama lensa kamera utama dan zoom-nya kan, entah kenapa. Makanya di penggunaan saya tuh lensa ultrawide-nya jadinya nggak terlalu kepake kan, karena hasilnya tuh kebanting banget kan. Kayaknya saya nilai tuh 11-12 kayak hasil lensa ultrawide di Poco M6 Pro saya ini ya kan, yang 4G ini ya kan. Nah, makanya kalau agan beli HP ini untuk kamera belakangnya yang bisa lebih kepake itu lensa kamera utama belakang sama lensa zoom 2 kalinya kan. Kalau ultrawide-nya jujur nggak kepake kan. Kalau untuk lensa ke depannya ini ya lumayan lah, walaupun nggak sebaik lensa belakang utama sama zoomnya ya. Cuma kamera depannya ini lumayan bagus juga kan, lumayan kepake gitu loh. Ya kalau saya bisa nilai itu yang nomor 1 terbaik di kamera ini, kan ada 4 kamera ya, itu kamera belakang utama nomor 1 yang terbaik, nomor kedua kamera zoom 2 kali yang belakang, nah itu juga bagus. Yang nomor 3 kamera selfie-nya, nah itu lumayan bagus juga walaupun nggak sebaik yang 2 tadi. Nah nomor keempat yang paling jelek itu ultrawide-nya kan, yang di kamera belakang. Nah itu menurut saya sih jelek ya, untuk ukuran harga HP 6 jutaan terlalu jomplang gitu loh kan. Jadi entah kenapa Xiaomi ngasih kamera yang jelek banget di ultrawide-nya kan. Oke, kita lanjut ke 4 di hasil fotonya ya kan. Kekurangannya itu ada di beberapa foto. Kalau kita foto dengan kondisi yang sama ya kan, dia tuh tiba-tiba kayak over processing gitu loh kan. Kayak contohnya 2 foto ini. Nah, ini kan saya foto ya. Ini ya hasil yang saya suka ya, walaupun terlalu gelap tapi lumayan dia kelihatan natural gitu kan. Cuma saya foto next frame-nya gitu, hasilnya jadi gini kan. Tuh. Dia tuh kayak terlalu diterangin di bagian wajahnya, terlalu di kontrasnya terlalu kelihatan, sama clarity-nya tuh digedein kan. Jadi kelihatan kayak aneh gitu loh, kelihatan fotonya tuh kayak dewa gitu loh jadinya kan, kayak malaikat jadinya kan. Terlalu over kan. Ini sering saya temui, pokoknya kalau kita foto muka orang, kadang-kadang ada beberapa foto, misalnya foto sama tuh, bagian mukanya tuh ada yang terlalu terang gitu kan. Nah, itu jujur jelek banget ya kan. Nah, kayak ini, foto ini terlalu terang, nih foto anak saya kan. Tapi ini lumayan fotonya.
nanti ini lumayan. Dia tuh kayak berusaha sekali untuk processing HP-nya itu kayak terlalu lebay gitu loh kan. Jujur saya nggak suka. Ya mungkin di next update tolong dibuat lebih natural gitu loh semua fotonya kan. Karena kan kalau kegelapan itu kan sebenarnya gampang sih neranginnya, karena ini kan aplikasi editnya lumayan lengkap ya kan. Tapi kalau terlalu over gini, jujur ngelihatnya tuh kayak aneh banget kan. Nah yang terakhir di aplikasi kameranya ya kan. Nah saya kan lebih sering pakai aplikasi kameranya yang auto-auto yang foto ini aja kan tuh. Cuma kalau kita moto objek, kadang AI kameranya itu kurang pinter kan. Dia tuh kadang terlalu gelap, kadang terlalu terang. Jadi mau nggak mau kita harus, misalnya kita tap, nah anggap dah kita nyari objek yang mau difoto ya. Nah ini kita cari kan, misalnya ini kita mau foto. Nah kita tuh harus kayak manual nerangin gelapin gitu kan. Karena hasilnya tuh kadang nggak stabil gitu loh kan. Kadang kalau kita biarin cuma kita giniin aja, kadang terlalu terang, kadang terlalu gelap, nggak mau exposure-nya tuh di tengah-tengah gitu loh kan. Entah ini settingan HP saya atau gimana, cuma kan harusnya auto itu kan hasilnya lumayan ya. Tapi ini beda-beda gitu loh hasilnya kan. Kadang terlalu terang, kadang terlalu gelap, makanya kita harus sering setting. Nah kita turunin brightness-nya, kita naikin brightness-nya, itu sering kali saya temuin kan. Kalau di mode Pro kayaknya sih nggak ada ya kan. Tapi jujur, kalau kita pakai mode Pro itu kan kita perlu setting kayak ISO, kayak shutter speed-nya itu kan butuh waktu kan. Jadi momennya nanti keburu hilang. Makanya saya lebih sering pakai menu kameranya yang foto yang auto-auto ini aja kan. Nah, semoga juga kalau next update bisa dirubah ya kan. Itu aja sih komplain saya kan. Nah, tadi itu 5 kekurangan HP Xiaomi 15T. Sekarang kita lanjut ke 5 kelebihannya ya kan. Yang pertama kelebihannya itu aplikasi di galerinya untuk edit videonya itu lengkap banget ya kan. Jujur karena saya sebelumnya cuma pakai HP entry level terus, saya pakai HP mid-range, saya ngerasa editannya itu lengkap banget kan. Kita bisa dapetin hasil fotonya itu bisa kita edit jadi jauh-jauh lebih bagus kan. Selama pokoknya kita ada data atau ada wifi, nah kita ngeditnya tuh enak kan. Ini menu editannya tuh banyak banget. Kalau kita mau ngedit tone juga banyak banget editan tone-nya. Tuh Agan bisa pilih, nih menunya banyak banget ya. Tuh. Bahkan yang menurut saya yang agak serem itu edit bagian wajah kita ya kan tuh. Ini pokoknya banyak banget kan. Kalau Agan suka editan yang biar cantik banget, cantik-cantik editan tuh ini bisa banget sih. Apalagi yang saya suka, salah satu menunya itu bisa edit bokeh ini ya kan. Tuh. Bisa edit bokeh foto. Dan hasilnya itu menurut saya lumayan natural kan. Sering saya ngedit bokeh, ya walaupun nggak berlebihan ngedit bokehnya itu, saya bisa bilang dia tuh udah 80%-an hasilnya tuh mulus kan. Nggak kelihatan editan yang kasar. Karena kan HP-HP yang entry level tuh kadang kalau kita ngedit tuh kelihatan banget dia tuh kayak di blur bagian backgroundnya tuh terlalu jelek gitu loh kan. Kalau ini lebih natural gitu loh. Jadi kadang orang tuh nggak bisa bedain ini tuh hasil jepretan foto atau kamera-kamera mirrorless APS-C gitu kan. Itu yang saya suka sih. Jadi buat Agan yang misalnya suka foto-foto, kayaknya HP ini salah satu nomor satu pilihan yang bagus ya kan. Karena selain hasilnya ya bisa dibilang hampir menyamai kamera APS-C, dia juga ukurannya itu ringan gitu kan, dipegang itu nyaman banget. Asal nanti hasilnya bagus itu kalau cahayanya cukup ya kan. Kalau cahayanya terlalu gelap ya kelihatan HP banget lah. Nggak mungkin bisa sebagus kamera APS-C gitu lah kan. Nah yang kedua kelebihannya itu dari resolusi layarnya ya kan. Ini resolusi layar 1,5K itu tajam banget sih di mata saya kan. Karena sebelumnya saya kan selalu pakai HP yang layarnya itu Full HD ya, paling maksimal. Jadi ini kelihatan bagus banget, makanya saya suka banget nonton YouTube dan konten-konten lewat HP ini ya kan. Ini buat Agan yang suka nonton konten sambil rebahan, kayaknya cocok sih punya HP ini kan, karena layarnya tuh bagus banget sih. Yang ketiga itu dari handling layarnya kan. Dulu awal saya beli tuh jujur saya tuh agak skeptis sama HP ini, karena saya ngerasa HP ini tuh besar banget kan, apalagi saya buka website
GSM Arena, dia tuh bilang HP ini tuh jauh lebih besar dari HP Poco M6 Pro saya kan. Cuma saya kan beli HP ini nggak mikirin ukurannya karena bukan buat saya pakai, lebih buat saya bikin konten. Jadi ya udahlah, saya nggak apa-apa, saya beli. Tapi ternyata setelah datang itu, setelah saya pegang HP-nya, ya lumayan nyaman lah kan. Ini mirip banget handlingnya kayak HP Poco M6 Pro saya kan. Jadi ya lumayan nyaman ya, walaupun ini bukan HP yang saya impikan ya, karena saya selalu ngimpikan punya HP itu yang ukuran layarnya 6,1 sampai 6,5 incian lah kan. Kalau ini kan kalau nggak salah 6,8 inci, jadi besar banget sih. Cuma karena dia tipis, handlingnya lumayan nyaman kan. Saya nggak bisa bayangin kalau HP ini tebel dan layarnya segede ini, kayaknya nggak nyaman banget sih buat dipegang. Nah, kelebihan yang keempat, setelah HP ini tuh di update ya, sudah, kalau saya sih sekarang pakai HyperOS 3.0.3.0, ini semakin smooth ya kan. Tuh animasinya itu halus banget kan tuh. Dan juga ada kayak apa ya, kalau saya bilang ada kayak animasi warna-warna transparan gitu. Jadi ini mirip banget sih sama iPhone kan. Makanya kalau Agan yang pengen punya iPhone tapi budgetnya nggak terlalu banyak, kayaknya HP ini salah satu yang bisa Agan jadiin rekomendasi ya, karena tuh animasinya tuh smooth banget kan. Apalagi setelah saya update di HyperOS 3 itu lebih smooth lagi kan. Saya tuh suka bentuk menunya juga simple-simple. Apalagi kan kalau Xiaomi, kayaknya juga semua HP Cina ya kan, itu kalau kita mau ganti tema itu banyak. Agan kalau miripin iPhone juga bisa, tapi karena saya nggak terlalu suka iPhone ya, saya pakai menu ini aja tuh kelihatan minimalis kan. Saya tuh suka banget tuh, smooth banget pokoknya kan. Nah, yang terakhir, sejauh ini sih kan, pas saya pakai, untuk iklannya tuh nggak ada kan. Itu biasanya ada kalau kita buka file manager. Tuh, nggak ada iklan sama sekali. Habis itu kita buka tema, itu biasanya juga sering ada iklan. Nah, ini nggak ada iklan sama sekali. Dan juga di galerinya itu biasanya ada Mi Video, tapi di HP ini tuh udah saya disable Mi Video, itu nggak keluar sama sekali kan. Ntar kita tes, buka video. Nah, ini nggak keluar sama sekali Mi Video. Beda sama HP Poco saya ini, kadang masih keluar Mi Videonya kan. Nah, ini coba ya kan. Nah, ini enggak. Coba kita ngeliat, buka file manager. Nah, tuh iklannya keluar kan. Nah, jadi buat Agan yang pengen HP Xiaomi tapi nggak ada iklannya, kayaknya beli Xiaomi 15T ini cocok ya kan, karena seri yang ini lumayan minim iklan kan. Jadi kita makainya tuh lebih nyaman ya kan, karena kadang-kadang kalau banyak iklannya tuh sebel sendiri kan, nggak tahu kenapa. Oke kan, tadi tuh beberapa kekurangan dan kelebihan dari Xiaomi 15T ini ya kan. Ya, menurut saya untuk orang yang selama bertahun-tahun sebelumnya tuh saya nggak pernah pakai HP mid-range, saya cuma pakai HP entry level, dan HP yang terakhir saya pakai tuh, dan sebenarnya juga sekarang sering saya pakai ya kan, yaitu ini dia kan, Poco M6 Pro. Jadi di video tadi tuh saya lebih membandingkan dengan HP saya ini ya kan. Nah, menurut saya HP ini tuh lumayan jauh banget sih kan, ya memang harganya jauh ya kan. Ini dulu saya inget saya beli cuma 2,6 jutaan. Kalau ini harganya itu 6 juta kan ya, walaupun dapat free Mi Band 10 ya, tapi tetap aja harganya itu 2 kali lipat lebih ya kan. Nah, kelebihannya tuh menurut saya worth it dengan harganya ya kan, karena kalau saya banding-bandingkan sih layarnya tuh jauh beda, audionya dari speaker stereonya tuh juga beda kan, responsivitas HP-nya ini juga kerasa beda jauh, jadi lumayan nyaman sih. Cuma ada satu hal yang membuat saya pada akhirnya tetap menggunakan HP Poco M6 Pro ini ya kan, yaitu dari ukuran layarnya sih kan, karena ukuran genggamannya itu nggak beda jauh sih sama HP Poco saya kan. Ya kalau saya bisa nilai sih, memang HP Poco saya ini lebih kecil ya, ukuran lebarnya ini lebih kecil dan tingginya juga lebih kecil. Cuma dia tuh lebih tebel kan. Kalau HP ini dia tuh lebih lebar dan lebih tinggi, cuma dia tuh lebih tipis. Jadi di tangan saya tuh hand gripnya itu sama aja sih kan. Makanya saya mikir kalau saya
ganti juga buat apa, pegangan HP-nya tuh juga sama. Malah kadang-kadang saya ngerasa HP ini lebih besar dari HP Poco saya kan. Makanya ya itu dah, pada akhirnya ya saya tetap menggunakan Poco M6 Pro ini karena untuk kebutuhan saya sih lumayan kan. Cuma HP ini mungkin akan saya pakai ya foto dan video karena hasil kameranya udah terbukti bagus. Dan kadang-kadang kalau misalnya saya nonton YouTube lebih nyaman pakai HP ini karena layarnya tuh besar kan, tapi nggak sebesar tab. Ya makanya kalau misalnya Agan pengen ganti HP mid-range, kayaknya HP ini juga lumayan bisa menjadi rekomendasi sih kan, karena harganya juga ya menurut saya untuk mid-range ya di tengah-tengah lah kan, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Soalnya kalau saya sekarang lihat pasarannya sih untuk Xiaomi 15T yang 512GB ya memorinya kan, karena untuk tipe kayak punya saya yang 256GB itu udah nggak ada sih kayaknya kan, di pasaran tuh lebih banyak 512GB. Nah, dengan harga kalau nggak salah sih 7 juta atau bahkan bisa kurang kalau Agan dapat kupon di online marketplace kayak Shopee, Tokped. Nah, itu lumayan worth it sih kan. Apalagi misalnya Agan bisa dapetin di harga 6,5 juta, nah itu worth it banget sih kan. Itu sikat aja. Soalnya kan kita tahu kalau Xiaomi seri T itu biasanya bagus, dan ini juga bisa saya bilang masih lumayan bagus sih kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang HP Xiaomi 15T ini. Ya, kalau ada yang saya nggak jelasin di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya kan. Kita membantu teman-teman yang mungkin tertarik untuk membeli HP ini, cuma dia tuh ragu HP-nya bagus apa enggak. Nah, Gan bisa share aja di kolom komentar Gan, kita sharing bareng ya. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya Gan.